analgezik sama antidiuretik. Oh, kalau aku obatnya paracetamol. Oh, yang tablet itu ya? Iya, tapi ada juga sih yang sirup. Kamu lagi apa, El? Ini nih Tin, aku lagi baca artikel. Masa di luar sana masih banyak sih masyarakat yang nggak tahu cara nyimpan obat yang benar. Oh iya, El. Itu berpengaruh banget sama stabilitas obat. Stabilitas? Apaan tuh stabilitas obat? Iya, stabilitas. Jadi stabilitas itu adalah kemampuan obat untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya selama waktu penyimpanan. Oh gitu. Iya. Biasa, maaf bos. Aduh, capek kali baca pemain ini. Dari sini. Aku duluan ya, dari sini. Oh iya. Emang habis ngapain? Biasa, praktik. Oh iya, praktik tadi itu tentang pengaruh suhu terhadap kadar sirup paracetamol. Iya tuh, jadi tadi kita tuh pakai metode spektrofotometri UV vis. Intinya kita tuh buat seri kadar, terus bandingin kadar PCT yang disimpan di suhu ruang pakai penyejuk dan tanpa penyejuk. Walah, aku masih besok sih praktikumnya. Yaudah, aku nanya. Ya, semangat. Oke. Iya, kamu habis dari mana? Aku habis beli obat paracetamol buat adikku. Nggak tahu cara penyimpanannya gimana. Oh, cara penyimpanannya. Kebetulan ya, tadi aku habis praktikum ya, bahas penyimpanan paracetamol. Ternyata tuh paracetamol itu lebih stabil kalau kamu simpan di suhu ruangnya dengan penyejuk. Misalnya suhu ruang dengan AC. Nah, itu kan sekitar suhunya 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, itu penurunan kadarnya itu lebih sedikit daripada kamu simpan di suhu kamar. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada suhu ruang dengan penyejuk, kamu bisa taruh di suhu ruang aja. Asalkan jangan terpapar sinar matahari langsung gitu. Oh, kalau gitu. Terima kasih informasi yang keduanya. Oke. Oh iya, Mi. Dari Hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu untuk ungkapkan isi di hatiku. Uji stabilitas kimia sirup paracetamol menggunakan metode spektrofotometri UV vis untuk melihat ada tidaknya perubahan kadar paracetamol dalam sediaan sirup selama 14 hari pada ruangan dengan penyejuk udara 20-25 derajat Celcius dan tanpa penyejuk udara 30-40 derajat Celcius. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alatnya yang pertama ada spektrofotometer UV vis Shimadzu UV 1800, yang kedua kuvet, yang ketiga pipet volume, yang keempat neraca analitik atau OHAUS, yang kelima termometer ruangan digital HTC1, yang keenam seperangkat alat gelas. Kemudian untuk bahan-bahannya yang pertama ada bahan baku paracetamol BPFI, yang kedua 2 paracetamol sirup merek generik dari PTN dengan kandungan 120 mg tiap 5 ml sirup. Yang ketiga 2 paracetamol sirup merek dagang dari PTK dengan kandungan 160 mg tiap 5 ml sirup. Yang terakhir adalah etanol 96% technical grade. Alur metode uji. 1. Pembuatan larutan induk paracetamol. 2. Penentuan panjang gelombang maksimum larutan paracetamol. 3. Pembuatan kurva baku larutan paracetamol. 4. Uji linearitas. 5. Uji presisi. 6. Uji akurasi. 7. Uji selektivitas. 8. Rentang validasi metode. 9. Penentuan kadar paracetamol dalam sirup. Berikut penjelasannya.
Pembuatan larutan induk parasetamol dibuat dengan melarutkan 20 mg parasetamol ke dalam 100 ml etanol 96% ke dalam labu ukur. Kemudian dikocok sampai homogen hingga diperoleh konsentrasi 200 mg per liter. Penentuan panjang gelombang maksimum larutan parasetamol. Larutan induk parasetamol dipipet sebanyak 0,5 ml lalu diencerkan hingga didapat konsentrasi 4 mg per liter. Larutan selanjutnya di-scanning pada panjang gelombang daerah UV 200 sampai 400 nm untuk menentukan amaks parasetamol. Selanjutnya adalah pembuatan kurva baku larutan parasetamol. Nah, dibuat seri konsentrasi dari larutan induk parasetamol masing-masing diambil 0,5, 1, 1,5, 2, dan juga 2,5 yang diencerkan dalam etanol 96% dalam 25 ml dengan konsentrasi yang didapat 4 mg per liter, 8, 12, 16, dan 20 mg per liter. Langkah selanjutnya adalah pembacaan absorbansi dengan larutan seri konsentrasi yang telah dibuat dengan lambda atau panjang gelombang maksimum yaitu 247 nanometer. Kemudian untuk kurva baku diperoleh dari memplot absorbansi terhadap masing-masing seri konsentrasi dan dihitung persamaan regresi linearnya. Selanjutnya adalah uji linearitas, di mana larutan seri konsentrasi tadi itu diukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum 247 nanometer. Dilakukan 3 kali replikasi. Uji linearitas dikatakan baik jika nilai koefisien korelasi R itu 0,998 dan juga 1,002. Dan hasil yang diperoleh semakin tinggi konsentrasi, maka akan meningkatkan absorbansi. Selanjutnya adalah uji akurasi. Larutan seri konsentrasi 4 mg per liter, 8 mg per liter, dan 12 mg per liter diukur absorbansinya pada panjang gelombang 247 nanometer, yang hasilnya kemudian dihitung untuk memperoleh nilai kadar sampel terukur. Kadar sampel terukur yang didapat kemudian dibandingkan dengan kadar sampel sesungguhnya untuk dihitung nilai persen perolehan kembali. Nah, suatu metode dikatakan akurat apabila nilai akurasinya berada pada rentang 98 sampai 102%, sedangkan hasil yang diperoleh menunjukkan masing-masing 99,55%, 99,52%, dan 100,80% dengan rata-rata 99,90%. Nah, persenan ini memenuhi syarat uji akurasi, yaitu dalam rentang 98 sampai 102%. Uji selektivitas. Larutan induk dan larutan uji diukur spektra UV masing-masing larutan pada panjang gelombang 200 sampai 400. Bandingkan hasil kedua spektra UV tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan kedua puncak gelombang, terlihat bahwa panjang gelombang baku dan kedua sampel sama, yaitu 247 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa sampel mengandung zat aktif parasetamol, sehingga metode selektivitas analisis tepat digunakan dalam analisis suatu senyawa. Rentang merujuk pada interval antara konsentrasi analit tertinggi dan terendah dalam sampel yang dapat ditetapkan dengan tingkat akurasi, presisi, dan linearitas yang dapat diterima menggunakan metode analisis yang bersangkutan. Uji linearitas parasetamol pada rentang 4-20 mg per liter menghasilkan persamaan regresi linier Y sama dengan 0,0258X minus 0,2923 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,9995 mendekati 1 dan dapat diterima. Penelitian dilakukan untuk mengukur kadar parasetamol dalam sirup. Sampel sirup parasetamol generik dan merek dagang disimpan pada 2 suhu berbeda selama 14 hari. Pengukuran kadar dilakukan setiap beberapa hari. Hasilnya menunjukkan jumlah parasetamol yang terlarut dalam air sirup dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis.
Sirup parasetamol generik dan merek dagang lebih stabil di ruang berpenyejuk udara 20-25 derajat Celcius dengan kadar tetap di atas 90% hingga hari ke-14. Sebaliknya, di ruangan tanpa penyejuk 30-40 derajat Celcius kadar turun di bawah 90% pada hari ke-10. Hal tersebut tidak memenuhi standar Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu kadar tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Suhu yang semakin tinggi menyebabkan penurunan kadar zat aktif. Kesimpulannya adalah suhu berpengaruh pada penyimpanan obat sirup parasetamol, di mana obat yang disimpan pada suhu ruang dengan penyejuk udara yaitu di antara 25 sampai 30 derajat Celcius menunjukkan kadar yang lebih kecil daripada suhu dengan ruang tanpa penyejuk udara yaitu 30 sampai 40 derajat Celcius. Terima kasih.